Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fatur Rahman. Di sini saya akan membacakan tentang legenda Putri Junjung Bui. Pada awalnya kisah ini menceritakan tentang dua adik kakak yang berhubungan bernama Bujang Bengkung dan Dara Dondang. Mereka memiliki hubungan layaknya suami istri, dan pada akhirnya mereka diberikan keturunan 7 anak dan salah satu anaknya memiliki sifat paling menonjol dan memiliki wajah yang cantik, ialah bernama Dayang Putung alias Junjung Bui. Beberapa versi tentang cerita Junjung Bui seperti Putung keempat di daerah Sepauk yang dihanyutkan dalam piring besar, Dayang Putung Putri Junjung Bui yang dihanyutkan dengan rakit pisang di daerah Gunung Kujau, Putri Junjung Bui yang dihanyutkan dengan rakit pisang di daerah Gunung Kujau, Putri Junjung Bui ketapang dari hulu sungai ke Riau terdampar di sungai yang banyak tumbuh daun kumpai di Sungai Pawan, dan Junjung Bui Sepauk terdampar di Haji Melayu. Kisah yang menarik ketika kedatangan rombongan Prabu Jaya dari kerajaan Majapahit. Prabu Jaya mempunyai 7 bersaudara. 6 saudaranya berniat meracuninya. Prabu Jaya memberikan racun ke dalam makanan. Akibat dari racun tersebut, Prabu Jaya menderita penyakit kulit gatal-gatal. Atas laporan saudara-saudaranya, maka Prabu Jaya diasingkan keluar dari kerajaan Majapahit. Kemudian Prabu Jaya sampailah ia pada suatu tempat yang kini bernama Kuala Kandang Kerbau. Di sungai ini kapal berlabuh. Kegemaran Prabu Jaya salah satunya suka menjala. Pada saat menjala, jalannya tersangkut. Prabu Jaya turun ke dalam sungai. Seketika itu kulitnya dijilat oleh ikan paten belang ulim. Sampai di atas darat, ia menemukan sebuah gondam yang bersihkan rambut panjang tersangkut di dalam jalannya. Dengan niat yang baik, Prabu Jaya mencari pemilik rambut tersebut. Suatu tempat kediamannya dengan menyusuri sungai yang banyak tumbuh dan kumpai, sampailah ia dengan suatu tempat kediaman Rangga Sentap. Seketika ia melihat seorang wanita yang berada di dalam buih yang banyak. Seorang wanita bisa berada di dalam gumpalan buih. Prabu Jaya melihat bahwa wanita juga mempunyai penyakit yang sama seperti dirinya. Dipanggilnya ikan paten dan ulin belang untuk menjilat penyakitnya. Maka sembuhlah Dayang Puntung dan berubah menjadi nama Junjung Bui. Prabu Jaya mendatangi kediaman Rangga Sentap yang bernama Siak Bahulun Raja Ulu Air untuk mempersunting Junjung Bui dengan beberapa syarat, antara lain kalung emas, perahu panjang 7 depak laki-laki perempuan, gamelan, dan beberapa gong. Hasil dari perkawinannya melahirkan anak keturunan yang bernama 1. Pangeran Prabu yang bergelar raja berparung di daerah Sukadana. 2. Gusti Lekar diangkat di kerajaan Beliau. 3. Pangeran Mancar menjadi raja pada kerajaan Tayan. Dari cerita rakyat berkembang bahwa keturunan Prabu Jaya dan Putri Junjung Bui tidak akan memakan ikan paten dan ikan ulim belang karena ikat tersebutlah yang membantu kesembuhan penyakit nenek moyang mereka. Versi lain berkembang di tengah-tengah masyarakat juga dapat dijumpai dari Junjung Bui dari tahun 1275. Raja Kerajaan Singosari adalah Kertanegara, putra dari Wisnuwardani, ingin menyatukan Nusantara di dalam satu negara. Pada saat itu Kertanegara menjalankan ekspedisi hampir seluruh Nusantara. Sementara itu di Kalimantan, ekspedisi dijalankan oleh Putra Jaya. Dalam hikayat Melayu Putra Jaya, di mana menjadi raja berganti nama Prabu Jaya, berdiri tahun 1275 Masehi, di mana ekspedisi Pamalayunya Kertanegara mulai dilakukan karena Singosari ditaklukkan oleh Kediri. Maka hubungan dengan kerajaan induknya terputus. Matan berdiri sendiri sebagai kerajaan merdeka. Kerajaan ini menguasai hampir seluruh Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara, Brunei, dan Kutai. Ibu kota kerajaan berada di Majapahit. Pada zaman Gajah Mada juga ada yang mengatakan bahwa diserang bajak laut dari Cina yang menguasai kerajaan Sriwijaya setelah Sriwijaya kalah dari Majapahit. Menurut Ibrahim Bajuri, Prabu Jaya mengungsi ke daerah yang sekarang menjadi Dusun Segedong. Dari beberapa versi cerita yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa masyarakat masih meyakini legenda Putri Junjung Bui dengan Prabu Jaya adalah nenek moyang mereka dan melahirkan keturunan di kerajaan Tanjung Pura. Hal ini masih dapat dijumpai pada saat ini. Ini baik yang menyangkut tradisi lisan rakyat maupun peninggalan yang masih ada, berupa kepercayaan masyarakat baik yang bersifat tangible maupun intangible yang berkaitan dengan legenda masyarakat yang masih melekat dan masih tetap dijalankan melalui upacara tradisi, antara lain Intangible: 1. Upacara berniat, 2. Upacara bekalu, 3. Upacara nyapat, 4. Upacara bekasah, 5. Upacara berbuang penyakit, 6. Upacara berbuang tali pusar, 7. Upacara keselamatan ikrar damai, 8. Upacara tempat sirih. Percayaan masyarakat masih tetap dilestarikan sampai pada saat ini, tetap dilaksanakan dan didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang
dalam kumpulan cerita rakyat Kalimantan Barat. Di sini saya akan membacakan unsur intrinsiknya. Yang pertama, tokoh temanya kekalahan Kerajaan Prabu Jaya pada saat puncak kejayaannya. Untuk tema tambahannya, balas budi Prabu Jaya pada ikan paten dan ikan ulin belang. Untuk tokoh utamanya ada Prabu Jaya, Putri Junjung Puyih. Pendukungnya ada Bujang Bengkung, Dara Dondang, Siak Bahulun, Kertanegara, Gajah Mada, dan 6 saudara Prabu Jaya yang meracuninya. Untuk penokohan ada protagonis yaitu Prabu Jaya, Duyung Puntung, dan Siak Bahulun. Antagonis Bujang Bengkuang, Dara Dondang, dan 6 saudara Prabu Jaya. Untuk penokohan campuran Kertanegara dan Gajah Mada. Dari sudut pandangnya itu sudut pandang orang ketiga. Untuk alurnya alur maju. Untuk latarnya tempat Gunung Kijau, Sungai Pawan, Ranga Sentap, Tanjung Pura, Dusun Segedong. Untuk waktu malam siang. Suasananya tragis, sedih, dan bahagia. Untuk gaya bahasanya adalah majas personifikasi. Manfaat amanatnya balas budi harus tetap dilakukan, selalu sabar dalam menghadapi apapun. Di sini saya akan membacakan unsur ekstrinsiknya. Nilai moral, kesetiaan dan keteguhan hati, cinta, kasih yang tulus. Untuk nilai sosialnya gotong royong dan menjaga tradisi. Nilai budaya, pelestarian adat dan sistem kerajaan. Untuk nilai politiknya, kepimpinan dan legitimasi, kedaulatan dan persatuan. Untuk nilai agamanya, rasa syukur dan budaya, dan kesucian serta takdir. Di sini saya akan membacakan struktur cerita Putri Junjung Buih. Orientasinya yaitu pengenalan tentang cerita tersebut. Dua saudara yang mempunyai anak lalu membuang anaknya ke sungai dan ditemukan oleh raja serta dinikahi oleh mantan rombongan kerajaan. 2. Komplikasi, Prabu Jaya diracuni, kekalahan Prabu Jaya. 3. Penyakit kulit, Duri Junjung dihanyutkan. Untuk klimaksnya, Prabu Jaya diasingkan oleh kerajaannya, serta Putri Junjung larut hingga Sungai Pawan. Resolusi ceritanya, Putri Junjung bertemu Prabu Jaya dan dinikahi. Prabu Jaya kakinya dijilat ikan paten dan ikan ulin belang. Untuk kodanya, terakhir, pemimpin harus adil, rakyat harus menjaga persatuan, selalu sabar dan tabah menjaga adat dan istiadat. Sekian presentasi dari saya mengenai Putri Junjung Buih serta membacakan unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya serta struktur ceritanya. Sekian dari saya, Muhammad Fatur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.